Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sebentar lagi kita akan urai satu persatu, detik demi detik. Gimana caranya sebuah penipuan phishing yang kelihatannya sepele bisa menguras habis rekening bank Anda. Ini semua tentang kecepatan dan permainan psikologi. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar clickbait loh, ini beneran hitungan mundur yang udah dirancang sama penipu. Mereka cuma bertaruh pada dua hal, kecepatan mereka dan kepanikan Anda. Mari kita selami gimana cara kerja mereka. Semuanya itu dimulai dari sesuatu yang biasa banget kita lihat. Sesuatu yang sengaja dibikin biar kita nggak curiga sama sekali. Ini adalah langkah pertama dari setiap penipuan yang sukses. Nah ini nih yang pinter banget dari mereka. Suara notifikasi, suara yang tiap hari kita dengar, kan? Justru itu senjatanya. Suara yang familiar, itu bikin kita ngerasa aman. Pertahanan kita jadi turun karena otak kita udah mikir, ini biasa, bukan ancaman. Dan pas kita lagi lengah-lengahnya, boom, situasinya langsung dibalik. Dari yang tadinya tenang, mendadak jadi krisis. Disinilah permainan manipulasi psikologis yang sebenarnya dimulai. Coba deh lihat, notifikasinya muncul pas di atas aplikasi bank kita. Logo, warna, semua dibikin semirip mungkin biar kelihatan asli. Dan lihat tombol daruratnya itu. Itu sengaja biar kita panik dan nggak sempat mikir panjang. Nah, ini dia senjatanya. Coba perhatikan kata-katanya. Sistem deteksi ancaman, akun akan diblokir. Kata-kata ini sengaja dipilih untuk memicu rasa takut dan urgensi. Mereka mau kita panik, jadi nggak pakai logika lagi, langsung klik aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puncaknya. Momen di mana kepanikan sesaat itu berubah jadi kerugian beneran. Dan ini semua kejadiannya cepat banget, lebih cepat dari yang kita bayangkan. Lihat deh lini masa ini. Di detik pertama, Anda sendiri yang ngeklik link itu karena panik. Cuma 2 detik kemudian, di detik ketiga, Anda juga yang masukin detail login di situs yang kelihatan persis seperti aslinya. Dan di detik kelima, udah deh selesai. Kunci berangkas digital Anda sudah ada di tangan mereka. Ini loh yang dipertaruhkan. Ini bukan cuma angka di layar. Ini uang hasil kerja keras Anda yang tadinya aman tersimpan di rekening, ya sesaat sebelum Anda mengklik tautan tadi. Dan inilah hasilnya. Cuma dalam hitungan detik setelah data Anda dicuri, uangnya lenyap, ludes, ditransfer keluar oleh maling yang sekarang pegang kendali penuh. Dari 3 juta jadi 0 hanya dalam sekejap mata. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita coba mengerti kenapa sih taktik ini bisa efektif banget. Kita bakal bedah strategi psikologis di baliknya. Jadi, kuncinya tuh ada di sini. Pertama, ciptakan panik. Ini untuk memicu rasa urgensi kita. Kedua, tiru otoritas. Ini memanfaatkan kebiasaan kita untuk patuh pada sesuatu yang kelihatannya resmi. Dan ketiga, yang paling kuat, eksploitasi rasa takut kehilangan. Kita tuh secara psikologis lebih takut kehilangan sesuatu daripada dapat sesuatu yang baru. Jadi pas diancam akun diblokir, kita bakal melakukan apa aja biar itu nggak terjadi. Intinya, mereka itu bukan ngehack sistem, tapi ngehack pikiran Anda. Dan kalimat ini benar-benar merangkum inti masalahnya. Phishing itu bukan lelucon atau sekedar gangguan teknis. Ini tuh pencurian, murni pencurian, yang dampaknya langsung dan nyata ke kondisi finansial kita. Nah, setelah tahu ancamannya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara jagain diri kita? Yuk kita bekali diri biar bisa ngenalin dan ngehindarin serangan kayak gini. Ini wajib banget diingat. Pokoknya kalau ada pesan yang maksa-maksa dan bikin kita harus buru-buru bertindak, langsung curiga. Bank Anda nggak akan pernah minta detail login lewat link. Dan yang terpenting, kalau ada link yang malah membuka browser buat login, bukannya aplikasi resmi, wah itu sudah tanda bahaya besar. Coba deh kita ubah cara pandang kita. Anggap ponsel kita itu bukan cuma alat komunikasi, tapi dompet digital. Username dan password itu sama berharganya kayak uang tunai di saku. Jadi, melindungi data itu ya sama aja kayak melindungi uang kita. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah lihat sendiri seberapa cepat semuanya bisa ludes, apakah dompet digital Anda sudah benar-benar aman? Coba deh pikirkan baik-baik. Karena di dunia digital ini, keamanan finansial Anda cuma sebatas satu klik yang salah.